Saya kekurangan tubuh, tapi saya masih mampu untuk bisa bersaing dunia olahraga ini. Sejak saya waktu rahim ibu, memang saya keadaannya seperti kekurangan fisik. Mohon maaf Bapak Ibu yang pendengar RRI. Sebenarnya prestasi ini ada penghargaan pemerintah. Ya, ada penghargaan untuk yang prestasi ini. Kenapa provinsi lain ada? Baru Papua ini belum ada. Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Merauke dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Desi Ratnawati dan kali ini kita berada di studio podcast RRI Merauke. Kita akan berbincang mengenai prestasi di tengah keterbatasan. Ya, kali ini sudah hadir bersama saya ya Kakak Petrus Wisbirif. Baik, selamat sore Kakak. Selamat sore juga. Iya, apa kabarnya nih Kak? Luar biasa, baik. Luar biasa ya Kak. Iya Kak, berbicara mengenai prestasi tentunya ini kan tidak ada keterbatasan bagi siapapun dan tidak mengenal umur nih Kak. Oke, sebelum kita berbicara ya mengenai prestasi dari Kak Petrus, namun mungkin kita akan membahas dulu nih Kak mengenai keseharian Kakak dari masa kecil sampai sekarang ini seperti apa. Kakak ini kan merupakan salah satu anak putra daerah Asmat ya. Ya, benar. Oke, bisa diceritakan sedikit dulu nih Kak, dari kecil ini seperti apa, kemudian kesehariannya seperti apa, dan sampai di kota Merauke ini bagaimana ceritanya nih Kak? Baik, shalom. Selamat sore semua bagi pemirsa di mana saja berada, khususnya Papua Selatan, masyarakat Papua Selatan yang saya banggakan, yang saya hormati, terutama Bapak PJ Gubernur, Bapak Paulus Savanpu, dan Bapak Bupati Romanus Baraka, yang dalam hal ini yang saya hadiri studio Pro 2 RRI Merauke, memperkenalkan saya salah satu putra asli Papua yang bisa mempaparkan prestasi yang selama ini saya berjalan tidak tanpa dukungan, ya. Tapi saya merasa saya tidak minder, tetap saya akan berjalan dengan semampu saya, kekuatan iman saya, ya. Yang saya menjelaskan pengalaman atau prestasi saya sejak saya waktu rahim ibu. Memang saya keadaannya seperti kekurangan fisik. Mohon maaf Bapak Ibu yang pendengar RRI, ya, se-Indonesia, setanah air. Ya. Dalam perjalanan hidup saya ini, waktu saya pendidikan waktu SD sampai SMP, saya sejak injak kota, memang saya tidak mengenal renang di kolam renang. Ya, saya sudah selesai kuliah atau perjalanan kuliah baru saya bisa mengenal atlet renang. Puji Tuhan, saya bisa bersaing dengan provinsi lain, dengan teman-teman yang normal dari tadinya peresi sekarang akuatik. Ya, saya berkenal di renang ini sejak usia kuliah, bukan dari SD SMP, tidak. Oleh karena itu saya hadir di sini untuk mengajak masyarakat Kota Merauke, khususnya Papua Selatan, ya. Mari saya mengajak, prestasi bukan menghalangi. Prestasi bukan hanya asal-asalan, ya. Prestasi ini untuk mengharumkan nama masyarakat, pemerintah,
dan keluarga. Prestasi ini atau olahraga ini tercinta yang bisa mengharumkan Papua. Sebenarnya Papua ini bukan asal-asalan, Papua ini bisa saja. Anak muda ini kadang minder, tidak begitu puas prestasinya seperti apa. Ya. Jadi mari saudara-saudara, saya kekurangan tubuh tapi saya masih mampu untuk bisa bersaing dunia olahraga ini. Dunia olahraga ini bisa menghidupkan kita. Ya. Jadi itu yang saya bisa menjelaskan. Iya, luar biasa sekali nih ya, semangat juang dari Kak Petrus. Iya, Kak Petrus, kita juga ingin mengetahui keseharian waktu kecil kakak di Asmat ini seperti apa. Apakah memang suka berenang di sana, ataupun mungkin kondisinya seperti apa nih Kak di sana? Baik, waktu saya kecil di Asmat itu di waktu SD, memang saya tidak tahu renang, karena di situ kan tidak ada kolam, tidak ada sungai. Ya. Oh, di Asmat tidak ada kolam juga ya? Tidak ada kolam. Karena di Asmat itu hanya laut bebas. Biasa orang bilang kita Kali Sirat dengan Bet itu, Muara Aceh itu memang daerah rawan. Karena kita tidak bisa sembarangan mandi-mandi atau tidak sembarangan menyeberang. Karena itu rawannya untuk penunggunya sudah tekadnya, tidak bisa sembarangan kita lewat. Tapi sering berenang juga di sana? Untuk dari saya itu waktu saya punya kampungnya itu di kali, biasa bilang itu Kali Deret. Kalau Kali Deret itu saya bisa berenang. Itu tidak kayak kali renang yang nasional punya sekarang yang kita ada biasa ada bertanding nasional se-Indonesia. Tapi itu kan kayak bebas, kayak kampung. Kepalanya di atas, hanya kaki saja yang tangannya bisa ayung. Ya. Kadang hosa, pertengahan malah kita istirahat di tengah-tengah kali, baru ambil napas lagi baru kita bisa sampai. Tapi ketika kita ini tidak, sekarang saya sudah memahami cara renangnya, cara tarikan tangan ke depan untuk dolphin kakinya. Ya memang luar biasa, Tuhan berikan kita memang talenta banyak, bukan dari fisik manusianya, bukan tidak mampunya, karena pelengkapan itu Tuhan sudah kasih kita lengkap sekali. Nah Kak, tadi kan kakak sampaikan bahwa kan tidak ada kolam di sana, ya. Kemudian adanya laut bebas. Nah kakak mulai belajar berenang apakah di laut itu atau setelah di Kota Merauke? Terima kasih. Sejak saya bergabung di PRSI Renang ini, Persatuan Indonesia ini, tanggal 4 bulan Oktober di kolam Paraku, kebetulan itu juga ada pertandingan, ada lomba kabupaten. Saya disertakan untuk jadi peserta. Sebenarnya saya jadi pengurus. Ketika saya mencoba atau memanggil untuk saya bisa sertakan peserta lomba, ketika saya juga ikut turun, baru saya bisa tahu gaya renangnya. Itu saya sudah lupa tahunnya 2015 tanggal 4. Bulan berapa saya tidak tahu. Hanya saya tahu saya bulan tanggal 4 itu ada event-event kabupaten, saya bisa diikuti. Ya. Iya Kak, berarti boleh dikatakan ketika kecil ini belum tahu cara teknik renang yang baik dan benar itu seperti apa. Tapi baru tahunya di tahun 2015 itu ya? Yang saya bisa tahu itu hanya di tahun 2015 itu yang saya bisa tahu renang. Kalau yang waktu yang masih dalam SD, SMP, SMA pun belum tahu. Pas waktu saya sudah jalankan perkuliahan baru saya bisa tahu renang. Nah, awal mengenal renang ini kan di tahun 2015. Kurang lebih sekarang berarti 9 tahun ya. 9 tahun. Oke, 9 tahun itu kan berproses nih Kak. Namun ketertarikan dari Kakak Petrus ini atau jatuh cinta langsung nih terhadap renang ini di tahun berapa? Apakah langsung jatuh cinta di tahun 2015 itu? Tahun 2015 itu memang sudah jatuh cinta. Saya sudah menentu bahwa saya harus di cabur, tidak cabur lain, saya harus cabur renang.
saya bisa untuk bisa mendapatkan medali yang bisa memuaskan dan bisa dapat bonus, ya itulah harapan saya atau cita-cita saya untuk jadi atlet renang. Iya Kak, awal mula tertarik, jatuh cinta langsung nih ya. Ya, ibaratkan apa ya, orang yang jatuh cinta terhadap ya lawan jenis ya, Kakak jatuh cinta terhadap renang. Ini sangat luar biasa sekali nih Kak. Namun bagaimana prosesnya Kakak bisa jatuh cinta terhadap renang ini atau menyukai renang ini dan sampai sekarang ini mengikuti beberapa lomba yang ada dan puji Tuhan ya, bisa memenangkan kurang lebih 12 medali yang ada. Awal mulanya jatuh cinta ini seperti apa nih Kak? Bisa diceritakan sedikit? Awal bulan dari 2015 itu saya ikut renang, saya proses latihan di Galaksi, di Jalan Sesat itu. Saya memang mati-matian itu saya harus banyak belajar untuk renang itu supaya saya harus bisa membawa, bisa bakat saya harus bisa renang itu gayanya seperti apa. Itu yang saya bisa jatuh cinta di situ. Kenapa teman-teman saudara-saudara bisa naik di panggung atau di lintasan atau di hadiahnya juaranya di 1 atau 2, ya harus seperti mereka yang mereka seperti itu. Yang saya bisa impian yang untuk renang ini. Iya, keunikan dari renang ini apa nih Kak? Keunikan renang ini memang renang ini istilahnya kalau renang ini memang macam kayak bagaimana untuk bisa saya macam kayak air atau air memang di dalam air, karena air ini susah di pernapasan. Ketika saya ikut kolam ini memang atur napasnya luar biasa ya, karena napas ini yang menentukan. Napas ini karena mukanya hidungnya di dalam air harus ke 5 kali tarikan atau 10 tarikan baru bisa angkat muka. Makanya saya bisa, berarti ini saya bisa unik sekali untuk renang ini, saya harus bisa di atlet renang ini. Iya, luar biasa sekali nih Kak. Namun kan pasti Kakak ini kan mempunyai sosok inspirasi nih. Kira-kira ada tidak? Sosok inspirasi saya hanya tergantung dari, ya istilahnya kan ada pendukung lah. Karena pendukung kita ini kurang perhatian, ya kurang perhatian sekali untuk Papua ini. Kenapa saya bisa katakan di Papua ini kurang? Sebenarnya alam di Papua ini kaya, yang sudah disediakan. Kadang mesti harus kita buat ini, harus kita buat itu. Ya memang itu bukan apa, tapi ya kita ini dimanakan. Ya memang uniknya apa yang tadi Mas Idam bilang, ada uniknya renang ini. Ya unik sekali, baik, senang kita di renang itu. Kendalanya istilahnya kita itu kurang perhatian di macam ke tempatnya, terus di fasilitas tempat yang kita bisa latih betul-betul, yang harus kita bisa bina anak-anak putra-putri Papua. Bukan Papua saja, Nusantara juga kita bisa dibina. Ya sekarang di Persia ada buat ini, ya, Persia Aquatic sekarang ada bikin. Ya seperti itu. Bukan kita hanya Papua saja yang kita bisa dibina. Nusantara, anak-anak saudara-saudara Nusantara juga kita harus ada lagi bina. Ya, seperti itu. Iya, iya. Pendengar dan pemirsa, kalau tadi sebelum obrolan ini berlangsung, saya sempat berbincang-bincang juga dengan Kakak Petrus. Sesuatu yang unik yang saya dapat dari Kak Petrus ini bahwa Kakak Petrus ini pertama kali mau mengikuti lomba itu memang diadakan di Kota Merauke sendiri, dan juga memotivasi Kakak Petrus bahwa ketika Kakak Petrus ini berlomba dengan, mohon maaf ya, dengan orang yang memang normal, tapi satu nilai plusnya bahwa Kakak Petrus dengan para tentara yang ada ya, itu yang membuat Kakak Petrus ini termotivasi bahwa saya harus lebih kuat daripada mereka, gitu ya Kak? Benar. Oke, mungkin bisa diberikan gambaran juga nih Kak, pada saat mengikuti lomba pertama kali kan dengan para TNI ya,
Seperti itu ya. Ya. Kira-kira bisa diberikan gambaran suasananya seperti apa, terus apa yang membuat tekad kakak Petrus ini mau semangat bahwa saya harus bisa daripada mereka? Terima kasih. Waktu itu 2015 itu di kolam Parago itu memang ada berapa peserta, ada umum, ada pelajar, ada ya umum kan masyarakat. Ya saya masuk di umum, ternyata mereka ini bukan dari masyarakat biasa, tapi ini TNI bahwa saya bersaing dengan mereka waktu itu. Ada TNI Angkatan Laut, ada TNI Tim SAR, ya ada polisi, ada. Nah, ketika saya bersaing 3 lintasan itu saya ya masuk juara 2. Saya bersaing dengan Angkatan Laut. Nah, puji Tuhan bahwa saya dapat juara 2, itu baru saya mengenal renang. Memang saya harus bersaing dengan yang orang normal. Kenapa saya tidak bisa? Walaupun saya yang Asia dunia itu yang siapa ini dapat nama ini? Kenapa dia bisa bersaing dengan yang Asia, yang dunia? Tapi saya juga harus bisa dengan dia. Walaupun dia juga kan manusia biasa juga, orang manusia biasa. Semua ciptakan itu Tuhan yang ciptakan. Ya saya harus impian seperti itu. Saya harus bersama dengan mereka. Saya harus kerja keras dengan mereka. Jangan saya menyerah. Itu. Iya, baik. Ini kurang lebih ada 8 ya Kak? 8 medali yang sudah dibawa oleh Kak Petrus, dan kalau tidak salah kurang lebih ada 12 ya medali yang sudah diraih oleh Kak Petrus. Nah, mungkin bisa dipaparkan juga satu-satu kira-kira mulai dari tahun berapa Kak Petrus ini mengikuti lomba dan medali apa saja yang sudah diraih. Terima kasih. Medali yang saya juara di Paralimpik atau Papernas. Pertama saya ikut kejuaraan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur saya di tenis lapangan. Ya itu 2008. Pas waktu saya masuk kuliah. Saya kalah di tenis lapangan. Kedua di Rio. Di Rio sama juga kalah. Begitu saya pulang dari Rio, saya dapat ingatan dari Provinsi Papua, Pak Ketua MPC Jayapura, Pak Jaya Kusuma. Dia mengingat, nah boleh enggak kau boleh pindah di renang? Saya bilang siapa, saya boleh pindah. Itulah yang saya bisa ingatkan ke renang. 2016 saya ikut PON Papernas di Jawa Barat. Itu baru saya bisa menyumbang medali. Dari tadinya saya menyumbang di Merauke sendiri 2015, 2016 di Jawa Barat. Jawa Barat 1 perak, 1 perunggu. Itu yang perak ini di gaya 50 meter. Perunggu ini 100 meter. Dari situ saya berkembang. Saya mampu bersaing, mampu kejuaraan, kejurnas juga sama di Bandung. Itu juga sama 2 perunggu. Perak dengan 50 dengan 100. Itu di Bandung. Yang di Solo 2019 itu 3 medali. Jurnas juga. 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Emas di 50 meter, di 100 perak, perunggu di 200. Yang kemarin di Papua itu 1 emas di 100 meter, perak di 200 meter, 50 di emas. Itu 3 medali. Itu yang saya bisa menyumbang medali. Kemarin 2016 juga itu ada kejuaraan daerah, itu ada estafet bersaing dengan yang normal, PRSI. Itu peregu estafet. Itu ada 2 perunggu. Itulah yang saya bisa menyumbang medali.
kurang lebihnya ada 12 medali. Mari saya mengajak masyarakat Papua atau masyarakat Merauke, baik Merauke Asmat, Boven, Mapi. Saya mengajak masyarakat saudara-saudara yang kebutuhan khusus atau disabilitas, saya mengajak untuk 2004 ini ada kejuaraan atau PON Papernas di Aceh, di Sumut. Saya masih turun. Kalau memang pemerintah belum sediakan saya punya pengurusan atau pelantikan, berarti saya siap untuk turun bertanding. Kalau dilantik sebagai pengurus Provinsi Papua Selatan, saya tidak ikut sertakan untuk jadi atlet. Hanya kendalanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon pemerintah Provinsi Papua Selatan, mohon doakan kami untuk saudara-saudara MPC Kabupaten Merauke atau Provinsi Papua Selatan. Kami mohon dukungan supaya kami juga bisa bawa bendera sendiri Papua Selatan. Amin. Tentunya masyarakat Kota Merauke dan juga Provinsi Papua Selatan akan mendukung sepenuhnya untuk Kakak Petrus ya, untuk mengikuti kegiatan yang selanjutnya di tahun 2024 ini. Ya, luar biasa sekali sampai dengan medali emas nih Kak. Dan ada beberapa medali emas yang memang sudah diraih oleh Kak Petrus. Baik Kak, tentunya ada sesuatu yang unik seperti yang tadi Kak Petrus sampaikan dari renang ini. Nah, ada pengalaman yang unik tidak selama mengikuti lomba yang ada, dan juga suka dan dukanya ini seperti apa nih Kak? Terima kasih. Itu tadinya dari prestasi. Sebenarnya prestasi ini ada penghargaan pemerintah. Ya, ada penghargaan untuk yang prestasi ini. Kenapa provinsi lain ada? Baru Papua ini belum ada. Untuk Papua Selatan belum ada. Mohon pemerintah Provinsi Papua Selatan atau kabupaten berikan atlet yang sudah pernah meraih atau pernah piagam ini, berikan penghargaan. Ya, inilah pesan atau kesan saya itu. Sebenarnya itu di daerah Jawa itu sudah ada. Kenapa Papua tidak bisa? Papua kendalanya di mana? Kesalahannya di mana? Itu. Sebenarnya anak Papua ini siap untuk prestasi. Seperti saya ini. Saya walaupun seperti begini, tapi harapan saya itu kalau saya selesai pensiunan atau umurnya saya lewat, kasihan kami ini yang atlet-atlet ini yang disabilitas atau khusus, kebutuhan khusus ini, kita dikemanakan. Ya. Sebenarnya ada pemerintah dan harus ada perhatian buat kami. Mungkin ada kasih berikan khusus apakah, atau kasih apakah, mungkin lapangan kerja untuk kita bisa kerja. Ya. Sampai saat sekarang ini juga kasihan. Sejak saya selesai kuliah, ya, kuliah ini hanya bawa jasa, lamar kerja, terus belum ada tangkapan, belum ada tempat yang kita bisa disisihkan seperti saya ini. Saya salah satu atlet nasional. Ya, sebenarnya pemerintah harus lihat kami. Ya, itu harapan saya. Mungkin pemerintah Provinsi Papua atau masyarakat mungkin bisa mengingatkan kami atau mengharumkan kami sebagai manusia biasa, tapi di mata Tuhan, Tuhan akan melengkapi itu. Amin. Baik Kak, tadi Kakak sempat mengatakan ketika juara ini kan menjadi suatu kebanggaan nih Kak. Oke, suatu kebanggaan, tapi ada sesuatu juga yang mengutik hatinya Kakak juga ya, karena mohon maaf ya, tidak diperhatikan seperti itu. Apakah membuat hal ini Kakak menyerah begitu saja sehingga tidak mau mengikuti lomba lagi, atau malahan membuat Kakak semakin semangat bahwa saya harus tunjukkan walaupun saya tidak mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang lain, tapi saya mampu untuk menorehkan hasil yang sangat luar biasa yang membanggakan Kota Merauke, terlebih lagi Provinsi Papua Selatan. Baik, itulah yang saya harus masih pertahankan sistem itu. Sistem itu yang saya harus pertahankan, bahwa saya jangan menyerah, saya harus
masih mau bertanding atau masih mau latihan program-program latihan. Saya ya mohon maaf, saya masih pengurus kabupaten, tapi ketika itu saya masih dalam pembimbingan atlet ini. Sedangkan sekarang ini atlet masih berjalan, yang tunang rumput bicara saja masih lari-lari, masih jogging-jogging tiap sore. Ya. Itu tanggung jawab saya. Saya sebagai ketua MPC Kabupaten Merauke seharusnya, apakah yang saya berbuat ini memang salah atau tidak begitu bagus atau tidaknya, saya siap untuk pantaukan anak-anak atlet yang ada di lapangan. Ya. Karena ini dunia olahraga ini sangat luar biasa. Ya. Itulah harapan saya itu. Saya tidak putus asa. Saya tetap siap untuk masih latihan terus, masih bertanding terus. Kalau memang saya malas latihan atau saya tidak mau ikut bergabung, jelas atlet atau pengurus manapun, jelas mereka akan pakai saya. Karena saya orangnya disiplin, orangnya benar-benar harus latihan dengan bawa pulang dengan medali. Kalau saya tidak menyumbang medali, jelas masyarakat atau Papua atau keluarga saya, kok jalan berbulan-bulan dapat apa? Contoh saya kemarin di Palembang 3 bulan, PON Papernas Papua itu kita 6 bulan sebenarnya. 6 bulan karena berdampak dengan COVID, ya kita pertengahan 3 bulan. 3 bulan kita langsung sampai bulan Juli sebenarnya. Saya pulang duluan ke Papua, ya. Makanya kita bisa menyumbang anak Papua kemarin banyak yang menyumbang medali emas karena kita harus banyak latihan. Latihan itu bukan hanya asal-asalan latihan, dia punya program latihan itu harus ada. Itu yang saya harus semangatnya di situ. Kalau saya tidak latihan, jelas memang ya kasihan juga kita, keterbatasan kita juga, kekurangan kita, mengingat kita punya keluarga di rumah, anak-anak yang ada sekolah gitu. Itu yang saya bisa inspirasi saya. Pada sore hari saya hadir di ruangan dialog ini. Memang tadi Pak Jack dengan teman-teman yang ada tadi ke rumah, terima kasih. Itulah jalan Tuhan. Saya harus bagaimana untuk saya mau bersama dengan mereka. Memang teman-teman masih peduli dengan saya, saudara-saudara di RRI, bahkan kepala PPR RRI, terima kasih untuk menerima saya di ruangan. Pada sore hari ini saya bisa bersama dengan rekan-rekan karyawan RRI. Iya, baik, luar biasa sekali nih Kak. Banyak sekali pengalaman yang dan juga menginspirasi bagi kita semua untuk bisa semangat ya, walaupun ya ada satu dan lain hal, namun kita harus terus berjuang, seperti itu ya Kak. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita, jadi jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.